Ya, halo guys, welcome back with me again. Ya, gua nggak nge-mute, nggak nge-defend karena mager. Jadi kalau kalian dengar ada suara keyboard kayak gitu atau suara piring atau suara apa, itu cebol yang di bawah gua ya. Jadi kali ini gua mau buat konten anime list fall 2022. Ya, sebenarnya gua udah buat skripnya tapi males kepanjangan. Jadi langsung saja aku buka di My Anime List dan liatin kalian anime-anime fall apa aja yang bisa kalian nonton, yang bisa kalian nikmati, dan juga rekomendasi dari gua. Jadi ini rekomendasi dari gua, bukan mau memaksa kalian suka apa enggak, tapi ini anime-anime yang akan gue ikutin. Dan sebenarnya gue udah ikutin sih sebenarnya. Ya udah berapa episode gue ikutin. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk. Ya, jadi ini adalah anime-anime fall 2022 yang sementara tayang ya. Jadi sebagian udah tayang, sebagian ada juga yang baru berapa episode gitu ya. Kita lihat dari awal, Chainsaw Man ya. Chainsaw Man ini gue rekomendasiin kalian karena ada Makima sama Pawa. Jelek banget ya alasannya. Ya, kalau kalian suka anime Chainsaw Man, kalian yang ngikutin manganya, kalian pastinya nonton sih. Walaupun gak ikutin manganya juga ya, karena hype-nya tinggi dan digarap oleh MAPPA. Yang kalian tahu MAPPA itu ininya studionya bagus, bukan gue bilang bagus banget, tapi bagus doang. Dan untuk anime Chainsaw Man udah episode berapa ya? Episode 4 atau 5 ya? Lupa gue ya. Jadi ya, saya merekomendasikan kalian menonton Chainsaw Man walaupun gore, karena ini bagus. Next, Spy X Family. Ini sudah pasti gue nonton karena ya yang sebelumnya bisa terbilang ini bukan season 2 tapi part 2. Karena emang dua core pertama sama yang kedua, encore itulah yang bukan persambungan part 1 part 2 gitu loh. Jadi part 1 part 2 tuh jadi total satu season 24. Gue nggak tahu nanti kalau ada season 2 nya lagi. Dan ini wajib gue lanjut biar gue nggak ngantung di season yang lalu, dan season yang sekarang sudah 4 episode. 4 apa 5? Kita nonton episode berapa sih tadi? Yang penting itulah, yang penting episode 5 sekarang udah episode 5, minggu depan kayaknya episode 6, nggak tahu dah. Kalau episode nanti video ini udah rilis paling besok atau tepat kalian nonton sekarang. Terus Mob Psycho 3. Ini sebenarnya gue udah nggak nonton, gue udah gak ngikutin dari Mob Psycho 2 karena aku udah cukup nonton season 1. Season 2 aku nggak terlalu ngikutin dan males ngikutin, mager, apalagi ini yang ketiga. Gak tau kenapa aku tidak dapat feelingnya nonton anime ini, jadi aku nggak lanjut lagi. Bleach, kenapa ya orang-orang sekarang tuh Bleach itu kayak hype banget sama Bleach, padahal Bleach itu udah anime lawas yang dilanjutkan lagi. Bosen ya, kalian boomer. Jadi kalau kalian memang masih dari kata anime Bleach, gue terakhir tuh nonton Bleach apa ya, di Indosiar anjir. Pagi-pagi hari Minggu terakhir gue nonton pas Ichigo make itu yang bangkai yang pas yang bangkai pedangnya hitam, terus pedangnya udah kecil gitu, terus ketika gitulah. Next, Blue Lock. Anime ini sebenarnya gue nggak mau ikutin, tapi entah kenapa gue nonton mulu. Jadi ini animenya bercerita tentang gimana ya, kayak sepak bola, anime sportnya lain tapi agak beda dikit lah. Ada bumbu-bumbu orang gilanya gitu lah. Kayak lu bayangin 11 orang, 11 striker dijadiin satu tim. Mau nggak egois gimana lagi gitu. Next, Kage no Jitsuryoku Sani Naritakute. Ini anime Shinibyu tingkat dewa. Ya intinya sini ini pemeran utamanya namanya Chit. Dia itu kayak di dunia asalnya ya, dunia kayak kita tuh, dia tuh seorang Shinibyu tingkat takut. Jadi dia tuh kayak mau pengen kekuatannya lebih besar gitu, tapi dia sadar kalau di dunia itu nggak ada yang namanya sihir. Jadi pas dia latihan, dia kira itu adalah cahaya untuk menuju ke kekuatan yang sangat kuat gitu. Pas dia lompat ke sana ya ternyata mati pakai isekai. Dan ya, anime ini barusan rame dengan kata
nanti gue edit inilah, nanti ku edit suaraku jadi atomic ASMR-nya si Cheat lah. Kalian rasakan sensasinya ASMR-nya. Jadi anime ini gue ikutin apa enggak? Gue ikutin anime ini. Ya. Next, Fumetsu no Anatae. Ini gue ikutin season 1-nya dan season 2-nya gue belum ikutin karena gue mau ngumpulin dulu episodenya. Soalnya kalau ikutin per episode itu gak enak anime ini. Tensei Shitara Ken Desta. Nah, ini juga nih anime bagus nih. Bagus enggak, tapi lumayan lah. Jadi ceritanya ini anime isekai again, but in another isekai. Maksudnya kayak dia ke isekai, mati, tapi bukan jadi bukan jadi manusia overpower, tapi pedang. Dia jadi pedang, tapi tetap aja overpower. Karena overpowernya itu ada alasannya, dia tuh grinding. Dia tuh ngumpulin batu-batu apa lah gitu ya, biar bisa ngambil kekuatan-kekuatan yang dia nggak punya gitu. Nah, terus si pedangnya ini namanya Shisho. Itu dinamain kenapa namanya Shisho? Karena dinamain sama kucing kucing hitam black cat yang namanya Fran. Fran ini dia ditangkap sama bandit gitu, terus lepas karena ada monster. Fran nyabut si pedangnya ini, kecabut, terus udah jalan jadi tabi-tabi bersama-sama dengan Fran. Fufu Ijo Koibito Miman. Ini anime romance yang gue ikutin. Karena kenapa? Lucu. Jadi kayak ada sekolah gitu loh. Sekolahnya itu kayak kurikulumnya jadi cowok sama cewek dikasih satu ruangan untuk belajar menjadi suami istri yang baik. Imagine masih sekolah disuruh ngajarin suami istri yang baik. Jadi intinya sini ada pemerannya nih, ada Shiori, ada Akari, ada Jiro, ada Minami, ada Natsumi. Tapi yang baru muncul itu si Shiori, Akari, Jiro, Sadaharu dengan Minami ya. Dan pemeran main karakternya di sini tuh si Shiori, Akari sama Jiro. Si Jiro dan Akari ini dipasangin jadi suami istri. Terus si Shiori sama Minami ini dipasangin juga jadi suami istri gitu. Jadi kayak trial di sekolah, trial suami istri tapi trial. Jadi si Akari maunya itu sama Minami, tapi si Jiro maunya sama Shiori. Tapi kenyataan berbalik kepada mereka dan mereka tidak berpasangan menjadi suami istri. Tetapi Jiro dan Akari di sini melihatkan kita beberapa scan yang sangat luar biasa sekali. Dan aku suka anime ini. Saya suka anime romance. Ya, saya pencinta anime romance. Jadi aku ikutin ini anime karena bagus. Next, Shinobi no Itoki. Animenya not bad but bad. Jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Kayak kalau bukan karena si Kosetsunya doang gue akan nonton nih, karena ya alurnya nggak terlalu bagus, tapi karena gue suka Kosetsunya gue nonton. Jadi gue ikut apa nggak tahu, 50-50. Next nih, Yusa Party wo Susareta Beastamer. Ini anime Beastamer, kalian pasti nonton di komersial di anime situs kesayangan Anda ya, khususnya di tim anime ini menceritakan tentang Beastamer. Kalau kalian bisa tahu Beastamer itu kayak kayak dia bisa ngejinakin binatang gitu lah. Tapi si Rain ini, Beastamer ini, dia itu beda dari yang lain. Jadi dia itu kayak bisa ngejinakin semua apa yang bisa dia jinakin lah. Bapakmu mungkin bisa jinakin. Intinya Beastamer nih gue suka karena ada Tania. Tania itu the best dragon in this anime. Ya intinya gue ikutin anime ini apa enggak? Gue ikutin. Gue rekomendasiin anime ini, tapi aku nggak tahu orang nanti ikutin anime ini apa enggak. Intinya aku ikutin anime ini. Next, Bocchi the Rock. Ini anime unrated tapi bagus, percaya sama gue. Jadi intinya si Goto Hitori ini, atau dibilang Bocchi ya, dia ini kayak introvert karena dari kecil nggak punya temen. Tapi pas dia nonton TV dia suka yang namanya band. Jadi dia memutuskan untuk mau buat band di masa SMP-nya. Tetapi karena dia introvert, 3 tahun kemudian udah lulus. Terpaksa di masa SMA-nya itu dia kayak ya udahlah, gue cari teman lain lagi lah gitu. Nah di situ dia ketemu teman-temannya ini teman-temannya semua nih, ada Yamada, ada Ichichi, ada kita. Dia ketemu mereka dan membentuk sebuah band. Nah intinya anime ini gue ikutin apa enggak? Ikutin. Kenapa ini muka gue nge-freeze? Bodoh amat. Udah lanjut. Karena skor mallnya 0,8,4. Anime ini emang bagus. Di luar dari itu, Cloverwork mantap.
Next, Akiba Medo Senso. Ini Akiba Medo Senso. Akiba Medo Senso. Gue ikutin sih sebenarnya, tapi gimana ya? Kayak lu orang pada pasti lihatnya kayak apa ini mate pegang pistol gitu ya. Ini anime mate yang beda dari yang lainnya gitu ya. Kalau kalian mencari keimutan, ke moe-moean, ke apa yang biasa disering sebut, apalagi yang biasa mate nyebut kalau bukan moe kyun, apalagi Okayarimasen, Kusujin sama. Nah, itu ada tapi itu akan mengubah ekspektasi kalian kalau kalian menonton ini. Jadi gue rekomendasiin anime apa enggak, kalau kalian suka mate kalian harus nonton ya. Next, nah ini Kido Senshi Gundam The Witch from Mercury. Anime ini kalau kalian suka Gundam, kalian wajib nonton. Tapi kalau kalian misalnya masih awam tentang Gundam, sebenarnya nggak apa-apa sih, karena soalnya anime Gundam ini ceritanya beda lagi. Gue suka, kenapa? Alasannya simple, karena robotnya keren, Gundamnya keren. Nah, untuk cerita lumayan, gue ikutin. Tapi nggak tahu untuk kalian ya, gue rekomendasiin The Witch from Mercury ini, karena gue ikutin animenya. Oke. Next. Golden Kamuy nggak ikutin. Reina Flops ini the another anime from Gotobun, tapi ini bukan kembar 5, tapi 5 orang yang kayak tiba-tiba datang ke rumahnya lakinya gitu, kayak suruh sama orang tuanya, ya ayahmu menyuruhku untuk berlatih, apakah aku pantas menjadi istrimu atau enggak gitu. Enak banget ngelain laki-laki 5 orang, cok. 5 orang cewek tiba-tiba deketin laki-lakinya pun bingung, anjir, laki-lakinya aja bingung, dari mana nih cewek-cewek ini tiba-tiba tinggal di rumah gua. Intinya ini anime lumayan bagus karena cewek-ceweknya cakep semua. Studionya yang buat Passione nggak tahu baru dengar. Tapi ya untuk buat ikut ini karena cewek-ceweknya cakep dan ceritanya juga lumayan lucu, menghibur. Jadi gua ikutin Reina Flops ini. Kalian ikutin apa enggak? Nggak tahu. Next ada Kancole. Ini Kancole Itsuka ano Umide ini anime nggak ada sambung pautnya sama Kankol season 1, Kankol movie sama Kankol yang apa ya itu satunya tuh nggak tahu dah. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kankol yang lain. Jadi ini kalau kalian mau ikuti anime Kancole yang ini, jadi kalau kalian ikuti kankol yang ini itu ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian pemuja waifu kapal-kapalan, kalian bisa nonton ini. Dan nggak tahu gue ikutnya apa enggak, karena baru episode 1, baru minggu lalu. Oke. Next. Nah ini nih Arknight. Kalian yang main gamenya ini pasti otomatis ikutin animenya sih. Sekarang udah episode 2 kalau nggak salah ya. Jadi gue ikutin Arknight apa enggak? Kayaknya gue ikutin. Karena gue pernah main gamenya tapi udah lama banget gak main Arknight, anjir. Ya, jadi intinya itu tadi anime-anime fall yang gue rekomendasiin ke kalian. Kalau kalian punya anime rekomendasi fall yang lain, kalian bisa komen di bawah. Jadi apakah ada anime yang kalian ikuti juga sesuai dengan rekomendasi gue? Silahkan komen juga di bawah. Jadi kita bisa diskusi di bawah. Jadi kalian tolong diskusi di bawah ya kalau kalian nonton. Jangan ada yang kosong gitu loh di kolom komentar biar aku bisa ngetik-ngetik. Dan jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di follow dan juga dibagiin ke teman-teman kalian biar kita bisa diskusin bareng-bareng anime-anime apa aja yang emang bagus diikutin di fall 2022 ini. Oke? Gua Kina Raksara, sampai jumpa di next live stream dan next konten. Bye.